Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga kalian dijadikan anak yang soleh-soleha, berbakti kepada kedua orang tua, dan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, diberi kemudahan dan kelancaran dalam mencari ilmu, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Anak-anak, sekarang adalah pelajaran fikih kelas 2 dengan judul Ketentuan Sholat Fardu. Pengertian sholat fardu secara bahasa adalah doa, sedangkan secara istilah sholat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan, perbuatan, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang tentunya memenuhi beberapa syarat dan rukun sholat yang ditentukan. Macam-macam sholat ada 5. Yang nomor 1 adalah sholat fardu. Yang pertama subuh, yang kedua duhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, yang kelima adalah isya. Syarat wajib sholat ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat sampai dakwah Islam padanya. Sedangkan syarat sah sholat fardu, yang pertama adalah telah masuk waktu sholat. Waktu sholat umpamanya maghrib, berarti waktu sholat maghrib itu kapan? Atau waktu sholat subuh kapan? Kalau belum masuk waktu sholat tersebut yang kita inginkan, maka sholatnya tidak sah. Yang nomor 2 adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dengan cara bagaimana? Kalau suci dari hadas kecil dengan cara wudhu atau tayamum jika tidak ada air. Yang kedua dengan hadas besar. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mandi wajib. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Suci badan berarti tubuh kita itu sudah suci, tidak ada yang menempel najis, tidak ada kotoran. Nah, terus pakaian yang kita pakai sekarang ini ya adalah pakaiannya itu benar-benar sudah bersih dan suci. Gak harus bersih, tidak harus hanya bersih, tapi juga harus suci. Dan tempat dari najis, tempatnya itu bagaimana? Tempat yang kita lakukan untuk melaksanakan sholat. Kita sholat di masjid, masjidnya harus suci. Atau di rumah, sajadah yang kita pakai di rumah tersebut, tempatnya sholat, itu harus bersih. Yang nomor 4 adalah menutup aurat. Apa ya menutup aurat? Auratnya ada 2. Kalau laki-laki pusar sampai lutut. Oke, berarti bajunya dari atas sampai lutut itu sudah harus tertutupi. Kalau perempuan auratnya bagaimana? Seluruh tubuh kita tutupi kecuali wajah di sini dan kedua telapak tangan ketika kita sholat. Yang nomor 5 adalah menghadap kiblat. Kiblatnya orang Islam di mana? Kiblatnya orang Islam adalah Ka'bah. Yang nomor 6, mengetahui tata cara sholat dan harus dilakukan secara urut dan tertib. Mengetahuinya bagaimana? Tata caranya sholat itu apa saja? Kita harus tahu dan juga dilakukan secara urut dan tertib. Sekarang ganti rukun sholat fardu. Rukunnya pertama orang sholat fardu berdiri jika dia mampu.
Kok nggak bisa berdiri? Bagaimana? Dengan cara duduk. Yang nomor 2 adalah niat. Niat sholat yang kita hendaki. Sholat apa? Maghrib, isya, subuh, duhur, atau asar. Yang kedua adalah takbiratul ikhram, mengangkat kedua tangan dengan niat. Dan yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Setelah sholat Fatihah, kita baca surat pendek, kemudian ruku. Setelah ruku, kita lanjut dengan i'tidal. I'tidal, berdiri tegak setelah ruku. Setelah ruku, kita sujud 2 kali. Setelah sujud 2 kali, diantaranya sujud 2 kali tersebut, selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud. Setelah itu tasyahud akhir. Dalam tasyahud akhir, rukunnya ada membaca sholawat Nabi. Terus selanjutnya membaca salam, berarti kita menjajal assalamualaikum. Yang kanan dulu itu adalah rukunnya. Selanjutnya tertib. Tertib itu adalah apa? Berdiri mulai dari kita takbiratul ikhram sampai kita salam yang pertama. Next selanjutnya adalah sunah-sunah sholat fardu. Sunahnya ada 2, sunah ab'ad. Jika sengaja atau tidak sengaja, maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang kedua adalah sunah hayat. Jika lupa tidak perlu melakukan sujud sahwi. Sunah ab'ad ada 7. Yang pertama tasyahud awal. Duduk tasyahud awal, membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal. Apa itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selanjutnya membaca sholawat atas keluarga Nabi, tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang nomor 5 adalah kunut. Nah, kunut dilakukan dengan cara berdiri. Yang selanjutnya sunat abad adalah berdiri ketika doa kunut. Yang nomor 7, membaca sholawat salam untuk Nabi, keluarga, sahabat ketika doa kunut. Gimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik salim ajmain. Next selanjutnya sunah hayat. Apa itu sunah hayat? Sunah hayat tadi dikatakan adalah sunah-sunah jika kita lupa maka tidak perlu untuk sujud sahwi. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ikhram. Allahu Akbar. Dengan cara seperti ini adalah kita dinamakan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ikhram, atau ketika ruku. Kita ruku mengangkat kedua tangan. Allah sami Allah. Nah, ketika ruku kita Allahu Akbar, atau ketika berdiri dari tasyahud awal. Setelah tasyahud awal kita berdiri Allahu Akbar. Itu juga termasuk sunah hayat. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kanannya berada di atas tangan kiri. Selanjutnya membaca doa iftitah. Kabiro walhamdulillahi katsiro. Selanjutnya membaca ta'awud. Kita kan di rukunnya sholat kita harus membaca Al-Fatihah. Nah, sebelumnya Fatihah kita diperbolehkan atau hukumnya sunnah membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus membaca amin setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu adalah sunah hayat. Membaca surat pendek setelah Al-Fatihah. Berarti setelah surat Al-Fatihah kita membaca surat pendek. Terserah pendeknya kita memilih. Membaca dengan suara keras jika itu terdapat pada sholat maghrib, isya, dan subuh. Kita membaca dengan suara keras bagi imam. Takbir setiap gerakan, berarti setiap gerakan kita berarti mau ke ruku Allahu Akbar, bangun duduk sami Allahu liman hamidah,
Mau sujud Allahu Akbar itu adalah bacaan takbir. Bangun dari sujud Allahu Akbar. Meletakkan tangan kepada kedua paha ketika duduk. Bagaimana? Meletakkan tangan sini. Selanjutnya adalah kita salam. Salamnya bagaimana? Salam pertama adalah rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, yang kedua ini yang kita menengok ke arah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah yang dinamakan sunnah hay'ah. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, salah satu rukun sholat tidak terpenuhi. Rukun sholat yang tidak terpenuhi diantaranya kita juga tidak melakukan takbiratul ihram atau tidak niat dan lain sebagainya. Yang kedua, salah satu syarat sholat tidak terpenuhi apa? Islam karena dia orang kafir atau orang non-muslim kok sholat? Jelas tidak sah. Yang kedua, harus berakal karena dia gila tidak bersolat. Yang ketiga adalah kentut. Sholat terus kentut batal. Makan dan minum. Sholat kok tengah-tengah sholat makan. Nah, itu juga termasuk salah satu dari sholat yang tidak terpenuhi adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Yang ketiga 1, 2, 3, 4. Yang kelima adalah kita berbicara, ngomong tidur, dan terakhir adalah banyak bergerak. Itulah termasuk salah satu dari hal-hal yang membatalkan sholat. Bagaimana anak-anak? Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai tentang pelaksanaan sholat fardu. Terima kasih.